Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Hadir semua. Kelas 8 Anissa. Berapa jumlahnya? 13. Hadir semua ya. Siap belajar hari ini? Siap. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Tante mau cek dulu semangat kalian. Tepuk semangat. Semangat ya. Akan mempelajari materi baru yaitu tentang konsep klasifikasi dalam kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada menggunakan media teachable mesin ya. Nanti kita akan melakukan praktek ya. Kita akan mengklasifikasikan objek menggunakan teachable mesin. Oke. Nah, seperti biasa kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Ya. Mau duduk atau berdiri? Berdirilah ya. Ya. Semuanya berdiri ya. Tahun Pemudi Pemuda Indonesia, dengan penuh musisikan untuk negara, rasa yang akan datang, kewajiban pulang, menjadi terbuka terhadap menjadi terbuka terhadap berusaha jujur radikal, bangsa bicara terus kerja keras, mari kemudian lurus, pikir tetap jernih, bertindak kuat, baik punya negeri, bertindak kuat, baik punya Pemudi pemuda Indonesia, dengan penuh musisikan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pulang, menjadi terbuka terhadap dosa, menjadi terbuka Silakan duduk kembali. Oke, semua sudah menyanyi. Diharapkan setelah menyanyi lagu nasional kita, rasa nasionalisme kita semakin meningkat. Oke, minggu kemarin kita telah mempelajari materi apa? Masih ada yang ingat? Apa Nadira? Etika dan
Ya, menghubungkannya dengan satu jenis. Terus apa lagi? Satu warna. Apa lagi? Ukuran. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan menjelaskan konsep dasar klasifikasi sebagai tugas supervised learning dalam machine learning. Kemudian mengidentifikasi komponen utama dalam proses klasifikasi. Ya, kemudian Atika coba baca. Poin ketiga. Kelihatan? Membuat dan menguji model klasifikasi sederhana menggunakan Disable mesin. dengan data nomor. Kemudian Menganalisis hubungan antara kualitas data latih dengan akurasi model yang dihasilkan. pernahkah kalian menjumpai penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Face ID. Face ID, terus fingerprint. Bagaimana pemanfaatannya? Supaya terjaga privasi. Biasanya fingerprint dan Face ID itu digunakan di perangkat apa? Handphone. Ya. Kemudian pemahaman, coba siapa yang mau membaca? Ya, Risma. Konsep klasifikasi. Classification adalah salah satu tugas yang paling mendasar dan penting dalam bidang kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, khususnya dalam machine learning, pembelajaran mesin. Oke, kemudian Nadira. Klasifikasi adalah sebuah teknik di mana model AI algoritma dilatih untuk memprediksi label kategori diskret terpisah dari data masukan input yang diberikan. Kemudian jenis-jenisnya. Alia. 1. Jenis-jenis. 1. Klasifikasi dengan atau binarik klasifikasi. Memprediksi di antara dua kelas atau kategori yang mungkin memprediksi apakah email adalah spam atau bukan spam. 2. Klasifikasi classification memprediksi di antara lebih dari dua kelas atau kategori yang mungkin memprediksi apakah gambar adalah mobil, sepeda, atau pesawat. Jadi klasifikasi ini adalah sebuah teknik ya, di mana model AI atau algoritma dilatih. Nah, jadi AI itu dilatih sebagai AI apa? Siapa yang tahu? Apa itu AI? Kecerdasan buatan, yang mana AI itu bisa dilatih seperti manusia, ya. AI itu bisa dilatih seperti manusia. Nah, jenis-jenis dari AI ini ada dua. Yang pertama klasifikasi biner, dan kedua klasifikasi multiklas. Nah, ini adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada apa? Ini yang biasa kita gunakan ya di perangkat handphone. Nah, kemudian yang kedua, ternyata AI juga diterapkan dalam bidang kesehatan, yaitu mendiagnosa medis, yaitu gejala dan hasil tes. Kemudian di marketplace. Contohnya apa marketplace itu? Shopee. Ya, GoFood, TikTok Shop, yaitu ya marketplace. Mereka juga menerapkan AI. Kemudian ini penyaring email, teks dan tautan dalam email. Jadi dalam email ini AI berfungsi sebagai penyaring spam. Ya, penyaring spam. Iya, penerapan AI di berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang industri, bidang pendidikan, dan bidang teknologi komunikasi. Di sini
Selanjutnya di sini ada video pembelajaran yaitu tentang penerapan artificial intelligence di sekitar kita. Nah, saudara mau kalian simak aja video pembelajaran ini. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka smartphone dengan biometrik, misalnya Face ID, kita sedang memanfaatkan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat-perangkat keluaran Apple. 2. Media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa aktif media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim 1 pesan email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari ini, mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita memberikan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital Voice Assistant. Tools semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan Natural Language Processing dan Generator yang diteranai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. 6. Berangkat kerja dan bepergian. Google Maps dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca saat ini. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para retail online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan
membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna untuk menawarkan misalnya playlist terbaru atau musik atau film favorit. Dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu, layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat membangkitkan mood dari pengguna untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. Dengan AI yang lain, NPC akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun karakter lainnya. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan artificial intelligence untuk berbagai hal di dalam sistemnya. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam penggunaan kartu kredit. Itulah 10 contoh pemanfaatan atau penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda tahu contoh lainnya? Tulis di kolom komen ya. Oke, itu tadi adalah video pembelajaran tentang 10 penerapan artifisial intelligence di kehidupan sehari-hari. Oke, dari video pembelajaran tadi, ada yang kalian ingin tanyakan? Ada apa aja tadi? Baking. Ya, apa lagi? Bermain game. Terus? Ya. Terus? Media sosial. Ya. Terus apa lagi? Berbelanja. Apa lagi? Ya, itu apa lagi? Apa? Membuka web. Ya, itu adalah contoh penerapan dari kecerdasan artifisial. Oke, setelah ini kita akan Ustazah akan mengajak kalian mempraktekkan klasifikasi sederhana
Buka Chrome. Klik tab baru, ini ya, klik tambah. Kenapa Faiza? Belum terbuka? Oh, sandinya ya, sandinya waktu 08. Jadi klik. Living kan? Oh, green. Sudah? Sudah buka tab baru? Kemudian klik. Sekarang ketik ini. Teachable Mesir. Ini tulisannya. Ya, ini ya. Dan kalian klik. Sudah? Sudah Faiza? Ya. Nah, buka lagi. Yang TF ya, logonya ya. Nah, setelah terbuka kalian klik Get Start. Nih, klik. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Sudah? Setelah itu kalian klik Image Project. Image Project. Sudah? Pilih yang standar image model. Oke, sudah dibuka? Sama seperti di layar tampilannya? Di sini ada kelas 1 dan kelas 2. Nah, untuk kelas ini silakan kalian ubah. Ya, umpamanya kita pakai objeknya ini adalah wajah, ya. Wajah. Kita klik wajah. Kita ubah wajah. Coba boleh diikuti ya. Yang kelas 2 ini kita misalnya mau buat tangan. Sambil perhatikan ya. Kemudian klik webcam. Nah, ini tampil dia kamera nih. Kelihatan? Nih. Yang di kelas pertama kan wajah. Nah, jadi wajah kita ya, kita frame-kan kamera ini. Kemudian klik record. Coba perhatikan dulu sana. Coba perhatikan dulu. Sana mau klik record ya selama 6 detik. Boleh kalian gerakan ke kanan dan ke kiri. Oke, setelah itu kalian stop. Nih, 54 image sample. Oke, klik silang. Kemudian yang di kelas tangan. Berarti objek kita adalah tangan. Silakan kalian klik webcam. Nah, ini wajah nih. Kita buat objek kita ini tangan seperti ini. Ya. Sekarang kita klik record. Sudah, kita gerak-gerakan, klik stop. Nah, jadi seperti ini. Kemudian setelah kelas 1 dan kelas 2 sudah ada objeknya, wajah dan tangan, kita klik train model. Klik gitu. Kita tunggu sampai selesai.
Nah, ini nggak ada objek kan? Dia tampilan ini, lihat ini ya. Jika tidak ada objek di frame-nya, apa tuh? Berapa persen wajahnya itu? 0. Tangan. Tangan 90% ya, kalau tangan sih. Ketika wajah sudah masuk, ada berapa persen? 100. Kalau wajahnya keluar, 0. Wajah masuk 100%. Kalau wajah masuk, tangan berapa persen dia? 0. Kalau satu memasukkan tangan dan wajah, tangan ada berapa persen? 90%. Ya. Dia tidak mendeteksi. Kalau dua objek seperti ini dia tidak mendeteksi, ya. Tapi kalau satu objek keluar, dia terdeteksi. Nah, seperti ini. Nah, kecanggihan seperti inilah yang biasa diterapkan oleh CCTV. Pernah nggak kalian lihat di video CCTV yang bisa mendeteksi wajah orang, umpamanya kayak maling, terdeteksi dia lewat CCTV kan? Nah, seperti ini dia. Jadi AI ini dilatih dulu dia. Kita diinput dulu wajah maling itu seperti apa kan sketsanya, baru dilatih seperti ini. Nah, jadi dia akan mengenali ini wajah malingnya atau wajah orang lain. Jadi seperti ini. Kalau ini wajah maling nih kan ini 100%. Tapi kalau tangan ini masuk, nah wajahnya 0%. Berarti terdeteksi dia. Oke? Paham ada yang mau ditanyakan? Coba kalian buat. Coba kalian artikan masing-masing. Susah enggak kan? Coba diklik recordnya. Nah, ya seperti itu. Ayo Pak Iza, apa objeknya? Nah, diklik kok. Ini kan foto ini. Klik aja, klik. Ya, klik banyak-banyak. Nah, ya gitu. Sudah selesai? Sudah. Mulai train model. Udah wajahnya? Udah bergambar. Kira-kira. Oke. Udah selesai kelas 1, masuk yang ke kelas 2. Apa objeknya tadi? Tangan. Nanti kita lihat model ini. Siapa model Pak? Nih, sudah sering kali model? Sudah dari sering model? Ini bisa jadi gambar. Iya. Nah, coba kalian tes. Berapa persen? Coba. Berhasil nggak dari model kalian? Coba masukkan objeknya. Kalau wajah dan tangan masukkan bersamaan, apa itu? Wajah dan tangan. Coba pakai tangan. Oke, berhasil ya semua ya. Nah, setelah ini saya mau membagikan LKPD kepada kalian berdasarkan hasil yang telah kalian buat dan telah kalian praktekkan. Ya, nanti kalian analisis dan buat laporan di LKPD ini, oke? Nanti kalian baca bagaimana
Dan yang ini kelompok 3. Silakan kalian tulis di buku ya, di buku masing-masing. Berpanduan pada LKPD. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke saya. Boleh ditanyakan. Ini bisa benar ya. Ini maksudnya semua ditulis di buku atau gimana? Ya, tulis di buku. Semua. Ya. Jawabannya aja, semuanya. Nah, di sini kalian disuruh membuat proyek baru ya. Persiapan proyek yaitu membuat objek baru ya. Objeknya itu sudah ada di LKPD masing-masing. Silahkan kalian masukkan proyek terbaru sesuai LKPD masing-masing. Jadi LKPD setiap kelompok itu berbeda ya. Jadi kalian ulang lagi tabelnya. Kalian masukkan lagi objek apa yang ada di LKPD. Ini. Nah, nampak proyek barunya? Mana? Ini. Wajah dan benda. Kalau kelompok 1 apa? Objek barunya? Jempol dan kelingking. Kelompok 3 apa? Duduk dan berdiri. Ya, berarti nanti kalian akan melakukan pose duduk dan pose berdiri. Nah, wajah dan benda. Boleh benda terserah bebas. Nah, di sini bisa ya kalian untuk menambah kelas lagi ya. Jadi kelas ini bisa kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Cara menambahkan kelasnya itu seperti ini. Ya. Ini tinggal add class untuk menambah kelas. Jadi kalian bisa memasukkan objek lain. Ya, nambah kelas. Terserah nih mau dimasukkan apa. Caranya sama seperti yang tadi. Oke, silakan kerjakan. Dalam LKPD ini penilaian kekompakan, ketepatan itu dinilai ya setiap kelompoknya ya. Bisa kelompok Alia, Lisna. Oke, komentar 3 kelas. Kok sampai ini Jangan terbatas lagi, jadi tidak kelas. Tambahkan objek lagi. Duduk. Sambil kalian buat, sambil dianalisis.
Perkenalkan, kami dari kelompok internasional Jakarta. Tambah lagi ya, tambah lagi. Nah, sudah? Coba dibaca LKPD-nya. Sudah selesai kan proyeknya? Nah, isi analisis dan laporannya. Atau di sini boleh? Ya? Hah? Bisa? Sebentar ya. Berapa persentase keyakinan keamanan manajemen berapa? Sudah kegagalan prediksi prosedur membuat ini prosedur apa yang membuat Kami di sini aja setelah. Jadi kalau nggak boleh duduk. Mana? Duduk dulu. Ada tulisan. Nah, udah selesai kalian masukkan objeknya. Sekarang kalian isi. Yang tidak dipahami boleh bertanya ya. Nanti kalau sudah selesai silakan diisi ya. Udah siap sudah? Main game dulu. Iya. Sudah, silakan diisi analisis dan laporannya. Yang tidak dipahami boleh bertanya. Coba bilangin sekarang.
Jika gunting dan babak pensil dimasukkan ke wadah seperti ini. Kalimat. Dia satu hati cuma saya kalimat. Coba ini sekarang nanti Ini dibaca semua. jawaban ini langsung pemutasannya aja. Kayak gini sama caranya kedua. Kasih tahu aja fosil apa yang dari sini. Siapa yang mau membaca alatnya? Ya di RKPD sudah ada ya proyek masing-masing. Sudah selesai? Nomor 2 sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Oke, mau siapa dulu yang mau maju? Amila. Ya, maju, silakan maju. Sini. Di tengah. Oke. Salam kelompok mana dan apa proyeknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil dalam praktik kami. Proyeknya klarifikasi gerakan berbuat sederhana dengan Kami mendapatkan proyek yaitu duduk dan berdiri. Kemudian kami melakukan gambar melalui webcam minimal 30 cm per kelas. Kemudian klik tombol try model untuk proses hingga selesai. Jangan melanjutkan. Kemudian kami melakukan uji model menggunakan webcam. Hasilnya adalah akurasi model, berapa presentasi keyakinan model saat Anda menunjukkan pose duduk 100%, pose berdiri 100%. Kegagalan prediksi. Pose apa yang membuat model Anda bingung? Akurasi terbagi 50 sampai 50 atau salah.
Jelaskan alasannya. Antara duduk dan berdiri. Karena mesin tidak bisa mendeteksi dua proyek sekaligus. Ya. Ada yang mau bertanya? Duduk dan berdiri. Ya, sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Apa nih ya? Persen yang ada dapatkan antara duduk dan berdiri dibagi menjadi waktu sebelumnya. Ada lagi? Apa? Kedengaran nggak? Perempuan? Karena mesin tidak bisa mendeteksi. Sudah? Sudah terjawab? Ya, silakan. Sekian pertanyaan dari kami. Jawab semua, jawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lanjut kelompok 2. Ya, nanti kelompok lain silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, silakan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu klasifikasi gerakan tangan sederhana dan kecebur. Kami mendapatkan klasifikasi gerakan tangan yang ada di jempol dan telunjuk. Kami mengambil gambar melalui webcam minimal 30 sampel per kelas. Lalu kami mengklik tombol try model. Kami tunggu proses hingga selesai. Hasil yang kami dapat adalah akurasi model. Beberapa presentasi bagaimana saat melakukan proses. Jempol A, kami mendapatkan presentasi 100. Proses kelingking, kami mendapatkan presentasi 100. Kegagalan prediksi. Proses tangan apa membuat model Anda bingung? Akurasi terbagi menjadi 50-50 atau salah. Jelaskan alasannya. Ketika pose kelingking dan pose jempol dideteksi dalam satu frame, maka AI menjadi kebingungan. Ya, ada yang bertanya? Berapa persen nilai yang kalian dapatkan jika melakukan dua objek sekaligus? 50 sampai 50. Terbagi menjadi 2. Ada lagi? Tidak? Oke. Sekian presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek klasifikasi gerakan objek wajah dan objek benda. Ubah nama kelas 1 menjadi wajah. Ubah nama kelas 1 menjadi wajah. Ubah nama kelas 2 menjadi benda. Ubah laki-laki ambil gambar melalui webcam minimal 30 sampel per kelas. Kondisikan sudut cahayaan dan jarak saat mengambil gambar. Berarti model training. Klik tombol try model. Ini proses hingga selesai dengan berlanjut tes. Kemudian model testing. Uji model Anda menggunakan webcam. Coba berikan update yang tidak pernah Anda latih. Bisa antara lain. Analisis laporan hasil. Apakah
akurasi model berapa persentase keyakinan mendesak ada beberapa wajar dari berbeda 10%. D. Kegagalan prediksi. Objek yang dapat membuat model Anda bingung. Akurasi terbagi menjadi 50-20. Kegagalannya ada di Ada yang bertanya apa lain? Apa? Nadira? Suaranya. berapa sampel yang harus kalian ambil kalau lab camp? Ada berapa sampel yang diambil lalu lab camp? 33 sampel yang diambil oleh mereka. Ada lagi? Benar. Apa yang terjadi ketika tidak ada objek yang ditampilkan dalam mesin? Apa yang terjadi jika objek tidak ditampilkan dalam frame? 0%. 0% atau error? Error. Oke, error. Dah. Terjawab pesannya? Dah, ada lagi yang bertanya? Nah, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kelompok 3. Ya, itulah hasil presentasi dari proyek kalian yang masih kelompok. Ada yang apa objeknya kelompok 1? Ada yang dipakai menggunakan gerakan tangan, objek wajah, dan juga gerakan tubuh. Ya, objek tubuh. Ya. Jadi sudah mengetahui ya kalian bagaimana klasifikasi sederhana menggunakan teachable mesin. Sudah paham? Benar. Oke, silakan kalian buka bukunya. Ya. Kalian kerjakan pertanyaan yang ada di layar. Silakan kalian kerjakan. Pertanyaan pertama yaitu berikan contoh penerapan AI di kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui. Nah, ya, langsung jawaban terus di buku. Nah, ini tadi sudah kita saksikan di video pembelajaran di awal tadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, hal positif apa yang kamu dapatkan mengenai konsep klasifikasi dalam kecerdasan artifisial ini? Nah, hal positif apa yang kamu dapat? Ya, boleh. Oke, waktu 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Tadi sudah sama-sama kita ketahui contoh dari penerapan di kehidupan sehari-hari. Kemudian hal positif yang kamu dapatkan atau kamu rasakan apa dampak dari AI?
Sudah? Waktunya 1 menit lagi. Ya, silakan kumpulkan. Kasih nama nggak? Ya, kasih nama, jangan lupa kasih nama. Kumpulkan setelah yang LKPD tadi, kumpulkan juga ya. Namanya jangan lupa ditulis dan LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan. Ya, silakan kumpulkan. Yang lain silakan kumpulkan. Kelompok 3, kelompok ya, kelompok 3 ya. Oke, sudah semua? Sudah semua? Ya, tadi kita sudah mengetahui 10 penerapan AI di kehidupan sehari-hari dan kita juga sudah mempelajari atau mempraktekkan klasifikasi menggunakan apa? Menggunakan apa tadi? Channel processing. Nah, dari yang telah kita pelajari hari ini, apa hal yang terpenting yang kalian pelajari hari ini? Apa? Ya, terus apa lagi? Mengetahui apa aja manfaatnya. Ya. Apa tadinya? Ternyata SID juga bisa Mendeteksi wajah. Ternyata Face ID itu adalah termasuk ke dalam AI.
secara keseluruhan, AI khususnya melalui konsep klasifikasi memungkinkan mesin untuk membuat keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan di hampir semua aspek kehidupan modern. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan masalah yang perlu diantisipasi dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ternyata AI ini mempunyai klasifikasinya sendiri, ya. Apa tadi klasifikasinya? Mesin membuat keputusan yang cepat. Ada dua tadi. Apa yang pertama? Klasifikasi biner. Yang kedua sama? Kelas Multi-kelas. Reflektif, silahkan kalian tulis ini di buku. Ya kalian kerjakan ya di kertas lembar. Hal baru apa yang telah dipelajari dan bagaimana kamu bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Waktunya 2 menit dari sekarang.
pembelajaran. Jadi kalian sudah mengerti ya bagaimana cara kerja dari teachable mesin. Ya, teachable mesin yaitu klasifikasi AI secara